Perkenalannya nggak usah cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Perkenalkan kami dari kelompok 1A akan mempresentasikan dari tugas dari kelompok 4 dan 5 yang kemarin presentasi. Di sini kami bareng rekan 4 orang. Yang pertama itu ada Eni Husnul Khatimah dengan NIM 3006. Lalu yang kedua ada Nabilah Selsebilah dengan NIM 3014. Yang ketiga ada Sami Gultom dengan NIM 3077. Dan yang terakhir itu ada saya sendiri, Ahmad Aziz Setiawan dengan NIM 3079. Baik, di sini kami akan menjelaskan ada 2 pokok bahasan. Jadi yang pertama itu ada stencil dan reduction, yang kedua itu ada scan dan reassurance. Baik, yang pertama yang stencil dan reduction akan dijelaskan oleh teman saya. Akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke stencil. Stencil itu merupakan bagian atau apa namanya bentuk umumnya dari si map pattern. Jadi dia bergantung pada nilai input itu sendiri. Artinya kalau kita mengambil nilai input, kalau kita untuk menghasilkan nilai output, kita harus mengambil nilai inputnya gitu. Jadi bentuk outputnya itu dihasilkan dari input yang telah dijalankan. Jadi konsep stencil ini akan sama seperti semula. Bisa dilihat pada gambar berikut yang ada di layar. Nah, di situ kan ada inputan yang warna hijau-hijau itu kan. Nah, untuk inputan yang pertama sama yang akhir itu kan nggak berwarna hijau, dia warna putih. Jadi untuk menghasilkan inputannya, dia menggabungkan semua inputannya itu sehingga menghasilkan output-outputnya itu yang warna biru. Bisa dilihat. Nah, ketika udah dihasilkan output warna biru, dia menghasilkan lagi output yang warna hijau lagi di bawah. Nah, jadi kan sama aja kayak inputan sebelumnya. Jadi output itu makanya dibilang bentuk outputnya itu dihasilkan dari inputan yang telah dijalankan gitu. Jadi sama aja sih hasilnya nanti kayak inputan yang semula gitu, konsep yang semula. Next. Next. Oke. Nah, ini ada konsep dasar stencil, bisa dilihat ya. Itu kan ini konsep dasarnya bisa dilihat ada warna biru, itu ada warna biru di mana warna biru untuk sisi tengahnya ada angka 9, kemudian sisi atas 0, sisi kanan 7, sisi bawah 6, dan sisi kiri 0. Nah, untuk berikutnya, untuk inputan yang berikutnya ada sisi tengahnya 7, di mana sisi tengah 7 ini dijadikan lagi inputan kedua, di mana nanti inputannya ini bersisi kanannya ada 0, sisi atasnya ada 0, sisi bawahnya ada 4, dan sisi kirinya ada 9. Kemudian yang inputan ketiga itu sisi tengahnya ada 6, kemudian sisi atasnya 9, sisi kanannya 4, sisi bawahnya dan sisi kirinya ada 0. Untuk yang inputan sebelahnya lagi ada sisi tengahnya 4, sisi atasnya 7, sisi kirinya 6, dan sisi bawah dan kanannya itu 0. Nah, untuk mendapatkan hasil outputnya itu yang warna merah, bagaimana caranya? Nah, ini tuh caranya kita menjumlahkan, bentar ya guys. Nah, ini tuh 9 kita jumlahkan semua, mau ke atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Kita jumlahkan semua, terus kita bagi berapa berapa banyak gitu, berapa banyak jumlah yang ditambahkan. Misalnya ini kan ada 0 ditambah 9 ditambah 7, ya kan? Semua yang ada di biru-biru itu kita tambahkan semua, ya kan? Ditambah 6. Gimana ini nomor 6-nya? Ditambah 6 ditambah lagi 0. Nah, itu semua kita jumlahkan, terus kita bagi dengan banyaknya angkanya. Misalnya banyak angkanya bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Berarti semuanya kita bagi 5. Nah,
Kita jumlahkan 9 tambah 7 tambah 6 itu sebanyak 22. Makanya kalau kita bagi dengan 5 nanti 22 dibagi 5 ini hasilnya berapa? Hasilnya 4,4. Makanya di sisi 9 di tempat posisi 9 ini kita buat jadi 4,4 ini. Oke. Nah, untuk sisi berikutnya atau indeks berikutnya atau tempat berikutnya, posisi berikutnya untuk 7 itu sama aja. Kita jumlahkan sisi 5 itu yang kiri kanan atas bawahnya. Nah, dibagi nanti 5. Hasilnya 4,0. Nah, untuk berikutnya untuk si 6 ini, posisi 6 bisa kita lihat di sini. Kita jumlahkan 6 tambah 4 tambah 9 itu hasilnya 19, terus kita bagi 5 hasilnya 3,8. Nah, untuk yang sisi 4 lagi, sisi 4 kita jumlahkan lagi, terus kita bagi 5 hasilnya 3,4. Jadi ini yang hasilnya. Itu cara menghitung scan, itu cara konsep dasarnya si scan. Jadi yang 4 ini kita inputkan, terus kita hasilkan ini hasilnya. Next. Nah, di sini ada studi kasusnya. Di sini studi kasusnya adalah penilaian kinerja karyawan pada sebuah perusahaan atau supermarket. Nanti di penilaiannya itu didapatkan berdasarkan apanya penilaian pribadi masing-masing dan penilaian menurut pegawainya gitu. Namun di sini pada bidangnya yang sama gitu. Nah, maka nanti setiap pegawai itu akan memberikan nilainya itu untuk pribadi masing-masingnya dan pegawai lainnya itu pada bidang yang sama. Jadi nanti setiap pegawai berhak memberikan nilai untuk pribadi masing-masing gitu. Nah, di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H untuk inputan untuk apa namanya? Nilai pribadi masing-masing. Jadi di sini itu ada sebuah array berisi A, B, C, D, E, F, G, H. Next, untuk implementasinya berikut. Next. Oke. Nah, di sini tuh ada data. Datanya itu 1 sampai rank 10. Nah, sini E for E in rank 10 artinya dibatasi A, B, C, D, E, F, G, H. Coba sebelumnya. Next. Oke. Nah, di sini implementasi kodigannya, di sini ada datanya, di mana datanya ini adalah dengan range I sampai 10 batasnya. Nah, kemudian ada fungsi average untuk mencari rata-ratanya, di mana average ini menyimpan parameter A, B, dan C nanti. Nah, ketika nanti disimpan, maka di-return dengan cara menentukan AB ditambahkan semua jumlah inputannya, kemudian dibagi berapa banyak inputannya. Makanya di sini nanti A tambah B tambah C sama dengan 3. Untuk hasilnya akan disimpan di dalam sebuah array. Nah, array-nya belum berisi ya. Nah, untuk menghitungnya nanti pakai len ini ya, len data. Nah, jika nanti ini sama dengan 0, jika nanti I-nya sama dengan 0, maka di-append dengan dihasilkan average dengan cara hasil.append, di mana nanti 0 indeks ke 0 dicek dengan data I, kemudian ditambah lagi data I tambah 1. Tapi jika I sama dengan panjang datanya dikurang 1, artinya jika sudah dihitung nanti panjang datanya, kemudian dikurang 1 itu sama dengan I itu sama dengan hasil yang sudah dikurangi 1, maka di-append dengan cara datanya itu, data I-nya itu kita kurang 1. Kemudian kemudian ada data I-nya lagi, kemudian masuk lagi ke indeks 0. Jadi kebalikan dari sini. Tapi bukan kebalikan sih, soalnya di sini dikurang, di sini ditambah. Tapi kondisi lain atau else, selain kondisi I sama dengan 0 dan kondisi I sama dengan panjang datanya dikurang 1, artinya nggak sampai rank 10, tapi rank 10 kurang 1, maka dihasilkan seperti ini. Hasilnya data I kurang 1, data I di sini jadi data I tambah 1. Jadi di sini datanya itu dikurang 1, di tengah-tengahnya datanya sendiri, kemudian di akhirnya data I-nya ditambah 1 lagi. Kemudian dihasilkan dengan cara print hasil. Next. Nah, di sini hasilnya itu berapa? Hasilnya ini. 0,03 jika dia dikurang 1, 0,33. Kemudian 1,00, kemudian 2,00, kemudian 3,00 sampai nanti 5,667. Nah, bisa kita lihat di sini itu dia udah
dia udah berurut. Tapi di sini dia kembali lagi ke 5,6667. Next. Untuk konsep reduction ini, untuk konsep reduction akan dijelaskan oleh teman saya, Eni Kusno. Selanjutnya ada reduction, di mana reduction ini memiliki konsep yang cukup mirip dengan map pattern, di mana sebuah fungsinya itu akan diterapkan pada semua elemen yang diberikan. Dan nantinya reduction juga berjalan secara bergantian antara elemennya itu secara berurutan juga. Dan hanya akan menghasilkan satu output dari beberapa inputan. Reduction juga dapat juga dilakukan secara paralel dikarenakan konsep dasarnya tersebut dari reduction merupakan sequential sendiri. Next. Nah, di sini ada studi kasus dari reduction, di mana kami mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari. Misalnya itu terdapat sebuah permainan menyusun batu. Permainan ini dimainkan dengan dua permainan dan tumpukan dari batu tersebut. Misalkan nanti kita itu memiliki 15 batu untuk memulai, dengan setiap permainan itu menghapus dari salah satu ataupun dua batu dari tumpukan tersebut. Dan nanti itu permainan yang menghilangkan batu terakhir itu akan menjadi pemenang dari permainan tersebut. Next. Nah, di sini ada contoh implementasi dari coding and reduction. Pada program ini terdapat baris 8 hingga 17 itu digunakan untuk membuat list yang berisikan angka dari 0 hingga batas yang telah ditentukan pada baris ke-21. Untuk baris 22-nya sendiri itu nanti digunakan untuk menghitung lama berjalannya dari suatu bagian kode program tersebut. Sedangkan di baris ke-26-nya nanti itu bisa digunakan untuk melakukan reduction pada list yang sebelumnya telah dibuat melalui fungsi aggregate dan akan dimunculkan dari hasil penjumlahannya itu yang merupakan bagian reduction sequential. Untuk baris 33-nya sendiri itu bisa digunakan untuk melakukan reduction list melalui paralel. Next. Nah, di sini ada outputnya. Nanti ketika kita menjalankan kode program tersebut akan muncul dua perbandingan di mana ada sequential dan juga paralel. Nah, berdasarkan hasil dari berjalannya program tersebut itu dapat dilihat dari penjumlahan kedua versinya adalah sama, tapi waktu yang dibutuhkan itu untuk paralel lebih cepat dibandingkan dari sequentialnya. Next. Nah, untuk materi scan dan recurrence akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkannya, scan dan konsep dasar scan. Scan yaitu merupakan salah satu algoritma utama pada pemrograman paralel. Scan dimaksudkan sebagai fungsi untuk pemrosesan atau scanning terhadap indeks-indeks atau array inputan yang dimulai dari nilai awal dan diberikan. Operasi scan nanti akan menghasilkan output tunggal tanpa menghitung ulang bagian sementara untuk elemen berikutnya. Lalu terdapat dua varian, yaitu adalah pembedaan eksklusif dan inklusif, yang dimana elemen indeks itemnya bekerja dihitung atau tidak dihitung, atau juga hanya dihitung pada item kerjanya. Next. Untuk konsep dasar scan adalah di sini yang bagian sebelah kiri ini merupakan konsep sequence, dan untuk sebelah kanan ini adalah konsep paralel. Jadi kalau sequence itu tertata rapi seperti ini, jadi input lalu output, input dan output. Lalu untuk paralel berbeda dengan sequence, yaitu polanya seperti ini. Bisa lanjut. Untuk inklusif scan dan eksklusif, yaitu inputannya adalah 13, 7, 16, 21, 8, 20, 13, dan 12.
Untuk eksklusifnya output adalah 0, 13, 20, 36, 57, dan seterusnya. Untuk inklusif output 13, 20, 36, dan seterusnya. Eksklusif scan tidak mengeksklusifkan input terakhir dalam perhitungannya. Sedangkan inklusif menghitung semua input yang ada. Boleh lanjut? Untuk studi kasus dari scan yaitu prefix sub adalah salah satu bagian dari parallel scan. Contohnya implementasinya ini kita ambil yaitu dengan menghitung array inputannya dari 10, 4, 16, 20. Lanjut. Nah, di sini untuk implementasi codingnya seperti ini. Jadi kita bakalan pada line 17 itu bakalan masukin input yang kita masukkan yaitu adalah 10, 4, 16, 20. Nanti bakalan akan menghasilkan berlanjut. Akan menghasilkan 10, 14, 30, dan 50. Demikian dari scan, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya untuk referensi. Tes, oke. Baik, di sini saya akan tes apakah suara terdengar ya. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang konsep dasar reference. Jadi, reference itu adalah persamaan yang secara berulang-ulang mendefinisikan barisan di mana suku berikutnya adalah fungsi dari suku-suku sebelumnya. Nah, jadi dalam kasus ini mungkin lebih mudah untuk mendefinisikan objek tersebut menggunakan dirinya sendiri. Ini dinamakan sebagai proses reference. Kita dapat mendefinisikan barisan himpunan atau fungsi secara reference. Next. Sebentar, agak macet. Oke. Baik, di sini ada studi kasus untuk reference. Yaitu faktorial adalah suatu bagian dari reference. Contoh implementasinya adalah menghitung bilang faktorial dengan contoh inputan 4. Jadi menggunakan studi kasus yaitu menghitung bilang faktorial 4 seperti itu ya guys. Jadi di sini berikut adalah merupakan implementasi codingan dari reference. Di sini kita membaca kelas dulu, kelas reference. Lalu di sini kita menggunakan bahasa C++ untuk mempermudah mengimplementasikan codingan reference seperti itu. Mungkin bisa next. Jadi dari inputan yang tadi yang ini input implementasi codingan itu akan menghasilkan output yaitu faktorial 4 adalah 24. Jadi 4 itu difaktorkan di 4 kali 3 kali 2 dan kali 1 itu hasilkan adalah 24. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin bisa saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore.